Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dekonstruksi generasi dari kacamata sosiologi. Nah, jadi secara garis besar, dekonstruksi itu adalah cara untuk membawa kontradiksi-kontradiksi yang bersembunyi di balik konsep-konsep kita selama ini dan keyakinan yang melekat pada diri ini ke hadapan kita. Dekonstruksi kehidupan beragama itu adalah pembongkaran artinya terhadap konstruksi lama kehidupan beragama untuk menemukan konstruksi yang baru. Menurut Al-Fayed 2005-8, dekonstruksi itu adalah strategi tekstual yang hanya bisa diterapkan langsung jika kita membaca teks lalu mempermainkannya dalam parodi-parodi. Nah, jadi lebih jauh dikatakan bahwa dekonstruksi itu bersifat anti-teori atau bahkan anti-metode, karena yang menjadi anasir di dalamnya adalah permainan dan parodi-parodi. Nah, dekonstruksi ini merupakan pendekatan pemikiran yang berkembang dari pemikiran postmodernisme. Nah, jadi pemikiran dekonstruksi ini menggunakan teori sosial untuk memahami sejarah. Bagi para pemikir dekonstruksi, tulisan sejarah disamakan kedudukannya dengan karya bahasa. Nah, pemikiran ini lahir dari seorang filsuf bernama Derrida. Ia mengembangkan pemikirannya pertama kali di Prancis, lalu terus berkembang hingga ke Amerika Serikat. Nah, jadi hal yang menjadikan munculnya pemikiran dekonstruksi itu yaitu fenomenologi dan strukturalisme yang tumbuh di abad ke-20 yang turut berpengaruh terhadap pemikiran Derrida. Nah, kalau dalam dunia pendidikan di Indonesia itu harus bisa menghadapi rintangan dan tantangan baik secara lokal, nasional, maupun global. Jadi hal ini penting karena aktivitas dunia pendidikan di Indonesia tidak boleh berorientasi pada liberalisasi dan hanya menjadi pemasok pekerja pada perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh proses ekonomi pasar nasional maupun global. Nah, jadi pendidikan harus mencerahkan, mensejahterakan, dan membentuk manusia yang unggul, yang cerdas, berkualitas, kreatif, serta berkarakter. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dulu pengertian dari generasi. Nah, jadi apa sih generasi itu? Generasi merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Nah, jadi menurut Mannheim 1952 Piljar 2017, generasi itu terjadi akibat fenomena sosial yang memiliki beberapa kesamaan seperti umur, pola pengalaman, dan pola pemikiran. Tambah pula, individu akan digolongkan menjadi generasi sama jika memiliki persamaan di tahun kelahiran dengan kurun waktu 20 tahun. Untuk itu, menurut Strauss dan Howe 2000, membuat teori perbedaan generasi berdasarkan pada kesamaan kurun waktu lahir yang meliputi ada generasi loss, generasi government issue, generasi silent, generasi bomb, generasi X, dan generasi milenial. Nah, generasi milenial ini merupakan generasi yang bertumbuh dan berkembang pada masa internet booming, menurut Lyson 2004, Putra 2019. Jadi generasi milenial ini sangat familiar dengan penggunaan teknologi seperti adanya handphone, komputer, laptop, maupun internet. Generasi milenial ini menganggap bahwa teknologi itu merupakan gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, mayoritas generasi menggunakan teknologi itu untuk mempermudah kehidupannya, seperti untuk mencari informasi melalui internet tersebut. Jadi, generasi milenial ini akan lebih tertarik dengan informasi yang didapatkan melalui internet atau media sosial dibandingkan seperti koran ataupun majalah. Akan tetapi, teknologi juga mengakibatkan generasi milenial ini memiliki gaya hidup yang konsumtif atau gaya hidup yang berlebihan. Nah, sehingga generasi milenial ini sangat senang melakukan transaksi online dibandingkan generasi sebelumnya atau generasi zaman dahulu. Nah, jadi hal ini merupakan salah satu bentuk dari perbedaan karakteristik setiap generasi. Nah, jadi karakteristik ini dapat berupa sifat, cara pandang, dan juga pola pikir yang berbeda dalam kehidupannya untuk menjalankan suatu aktivitas. Nah, seperti contoh kasus berikut ini, yang dimana pada kasus tersebut yaitu tentang dekonstruksi deradikalisasi dalam menumbuh kembangkan rasa kebinekaan generasi milenial. Nah, jadi di dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa konsep dekonstruksi
deradikalisasi dalam menumbuh kembangkan rasa kebinekaan generasi milenial ini menitik beratkan pada penguatan semangat nasionalisme dari lunturnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda, yang merupakan generasi milenial yang paling aktif terpapar derasnya arus globalisasi. Di era globalisasi ini, semua ide-ide dapat masuk dan merasuk ke dalam jiwa pemuda secara bebas. Sayangnya, tidak semua ide-ide tersebut sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang toleran dan cinta damai. Nah, jadi dampak dari merebaknya arus spiring dan perang terhadap terorisme atau war on terror yang terjadi secara global membuat Indonesia dan generasi milenial terdidik pada khususnya menjadi target operasi empuk bagi berkembangnya kelompok-kelompok dan jaringan radikal yang melakukan aksi terorisme atas nama Tuhan dan agama Islam, yang lebih dikenal dengan ekstremisme Islam. Nah, kebinekaan sangat erat kaitannya dengan pluralisme, di mana pluralisme lah yang berperan dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara yang bineka ini. Karena toleransi kerukunan umat beragama yang menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan mandiri. Nah, sinilah peran menjaga keutuhan kedaulatan, toleransi kerukunan umat beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi generasi milenial ini harus mempunyai dan menanamkan jiwa rasa pluralisme yang tinggi dalam memberikan rasa toleransi kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, jadi pemimpin ini lahir dari para generasi-generasi penerus cita-cita bangsa di Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa dekonstruksi deradikalisasi merupakan salah satu konsep yang dinilai efektif dalam mencegah dan menanggulangi akar permasalahan dari radikalisme dan juga terorisme yang marak terjadi. Nah, jadi kepemilikan rasa kebinekaan ini bisa dimiliki dengan konsekuensi generasi milenial yang terbuka untuk melakukan autokritik dan dapat melakukan komunikasi secara dialogis dan konstruktif. Nah, di samping itu, peran dan tindakan yang tepat dari generasi milenial ini dalam dekonstruksi deradikalisasi dalam menumbuh kembangkan rasa kebinekaan adalah dengan memiliki dan mempertajam sense of crisis serta memperkuat naluri kebangsaan dan juga pluralisme. Nah, keutuhan NKRI ini bukanlah sebuah mimpi, tapi bisa menjadi sebuah realitas objektif apabila kita semua dapat menjunjung tinggi kebinekaan demi mewujudkan perdamaian dan kesatuan NKRI kita. Nah, baik, cukup itu saja penjelasan mengenai dekonstruksi generasi menurut kacamata sosiologi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa untuk penjelasan selanjutnya. Bye.